Penangguhan penahanan Nikita Mirzani sudah dikabulkan. Dan terkait dengan penangguhan penahanan, majelis juga sudah bermusyawarah ya, dan untuk sementara tetap terdakwa tetap berada dalam tahanan. Panik seperti apa? Sakit ya. Kejutan baru kembali datang dari polemik hukum tak berkesudahan yang menyeret nama selebritis Nikita Mirzani serta seterunya Dr. Reza Gladys. Dan lagi-lagi, kejutan itu hadir berupa rekaman suara yang tiba-tiba muncul dan menggemparkan jagat maya. Pasalnya, dalam rekaman suara itu, terdengar jelas ucapan seorang wanita yang dengan terang-terangan menyebut permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Nikita sudah resmi dikabulkan oleh majelis hakim. Kebenaran dari informasi yang terucap dalam rekaman tersebut memang belum dapat dipastikan secara jelas. Namun yang pasti, hal itu hadir bagai angin segar bagi seluruh pendukung Nikita. Penangguhan penahanannya gimana? Diterima, Elang. Oh, diterima? Iya. Ya, itu tepuk tangan dulu. Ya. Alhamdulillah. Yang ini yang saksi terakhir. A1 ya, A1. Bismillah, ya ampun Kak. Alhamdulillah, ya Allah ya Rabb. Berarti hakimnya masih punya hati nurani berarti. Ada hati, doa kita terjabah, semua mamanya makin gila. Ini masih Kenapa? masih di pengadilan ini. Masih nego, malam ini pulang hakimnya sedang negosiasi, kalau bisa malam ini cuma besok dikabulkan. Ada sudah dikabulkan, penangguhan penahanan Nikita Mirzani sudah dikabulkan. Bilang belum dikabulkan, Nora. Iya, kepanasan aja sebelah dibilang penangguhan dikabulkan kok panas, Alasan penangguhan penahanan harimau itu adalah bahwa ada 3 anak yang menunggu di rumah dan yang satu juga habis dioperasi. Ini ceritanya kan, karena nggak dibaca nama hakim, nih kita buru-buru digiring sama jaksa. Terus tadi nih kita dipanggil sama Interpol, terus bilang bahwa malam ini bisa pulang. Alhamdulillah. Aku dari Malaysia, aku nengoknya ya Kak, dari Seorang Malaysia. boleh kan? Boleh kan? Mana seorang boleh kan? Boleh Kak, bebas Kak. Doain aja, kan saya bilang doain, semoga penangguhannya diterima dan dibebaskan, bisa bersidang dari rumah. Kita doain aja Nikita Mirzani segera bisa bersidang berangkatnya dari rumah, ya sayangnya. Gitu. Semua kita doain. Kalau dibilang sana ngapain berdoa, biarin, kami punya Tuhan, terserah kami mau berdoa. Kalau kalian mau berdoa, terserah kalian. Kalian mau berdoa misalnya, skincare overclean bagaimana caranya bisa ada lagi, terserah kalian. Kalau kami nggak mau, ya, gitu. Akan tetapi, tinggi harapan para pendukung Nikita seketika harus sirna. Pasalnya, dalam agenda sidang lanjutan kemarin, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan justru mengumumkan yang sebaliknya. Ya, dalam kesempatan itu, Majelis Hakim mengumumkan bahwa soal permohonan penangguhan penahanan yang diajukan Nikita masih dalam proses musyawarah. Sehingga untuk sementara waktu, ibu 3 anak itu masih harus meringkuk lesu di balik jeruji besi rumah tahanan Pondok Bambu. Dan terkait dengan penangguhan penahanan, majelis juga sudah bermusyawarah ya, dan untuk sementara tetap terdakwa tetap berada dalam tahanan. Tentang penangguhan penahanan terhadap terdakwa, maka sebagaimana yang disampaikan dalam persidangan bahwa majelis masih mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya. Sampai saat ini belum ada hasil dari pertimbangan tersebut, sehingga terdakwa masih tetap dengan status ditahan dalam tahanan rutan. Mengenai waktu, akan sampai dengan maksimum penahanan dari majelis hakim itu
tanggalnya secara pasti juga saya ingat ya, harus saya catat. Bingung mau berkomentarnya apa. Kalau setahu aku gini ya teman-teman, misalnya kalian ngirim surat ke saya terima suratnya itu kan, ya sudah, setahu saya memang permohonannya itu katanya diterima, ya diterima suratnya, di approve, disetujuin atau tidak ya saya juga nggak tahu. Nanti teman-teman tanya aja ke majelis hakim, apakah surat yang diberikan oleh terdakwa NM ini yang diterima oleh mereka disetujui apa tidak. Sebelumnya, Julianus Paulus Sembiring, selaku kuasa hukum Dr. Reza Gladys, sejatinya telah memberikan tanggapan terhadap langkah pihak Nikita yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada majelis hakim. Menurut Julianus, langkah itu memang sah-sah saja ditempuh oleh Nikita. Namun pada akhirnya, tetap majelis hakimlah yang memutuskan. Akan tetapi, Julianus memiliki sebuah catatan penting yang membuatnya tidak yakin permohonan Nikita akan dikabulkan begitu saja oleh majelis hakim. Dan hal itu memiliki keterkaitan dengan akun media sosial milik Nikita yang sampai sekarang masih aktif berbagi cerita. Lantas, seperti apakah penjelasan Julianus Sembiring terkait hal tersebut? Apakah terdakwa itu boleh mengajukan permohonan penangguhan? Boleh, ya. Dalam KUHP pasal 31 ayat 1 kan diatur tentang itu. Yang jadi persoalan adalah apakah majelis dapat mengabulkannya. Itu tergantung dua syarat, ya. Satu, tentang unsur subjektif dan unsur objektifnya, ya. Unsur subjektifnya itu salah satu adalah majelis hakim yakin bahwa terdakwa ini ketika dikabulkan penangguhannya tidak akan melarikan diri. Kedua, tidak akan menghilangkan barang bukti. Ketiga, tidak akan mengulangi perbuatannya, ya. Tetapi dengan persoalan yang ketiga, tidak akan mengulangi perbuatannya, ini kan salah satu persangkaannya kan 27B ayat 2 tentang pendistribusian dokumen elektronik, ya, seperti itu. Jadi ITE. Jadi kita lihat juga secara terang-benderang, ya, bahwa akun Nikita Mirzani sekarang kan masih aktif seperti itu. Tapi kan dia juga dalam komen-komen, ya, kita juga perhatikan pernah dia katakan itu yang mengolah adminnya. Tetapi ini kan menjadi pertimbangan majelis. Pasal 27B ayat 2 tentang Undang-Undang ITE, kemudian ini akan menjadi pertimbangan dari majelis hakim apakah dia nanti mengulangi perbuatan yang sama atau tidak. Tapi ya sudah kita lihat sampai sekarang akunnya masih aktif. Nggak pantas. Iya, hukuman ancamannya kan 20 tahun, nggak pantas lah. Dia di dalam tahanan aja, sosmednya itu masih ngebully. Masih kemarin tuh kan saya lihat tuh di story-storynya masih ngedoxing Uya-Kuya kan. Masih juga terdakwa pelapor juga masih dikata-katain, ya nggak pantas lah. Nggak pantas, kecuali kalau dia menunjukkan penyesalannya, menunjukkan perubahannya, baru pantas. Kalau kamu kan nanya ke saya pantas apa enggak, ya kalau menurut saya sebagai masyarakat ya nggak pantas. Sementara itu, alasan Nikita Mirzani mengajukan permohonan penangguhan penahanan adalah demi mengurus ketiga buah hati. Mengingat status Nikita Mirzani yang merupakan orang tua tunggal, sontak memancing reaksi beragam dari masyarakat. Sebagian besar menganggap ini adalah langkah yang tepat. Namun di lain sisi, tidak sedikit pula yang menilai hal tersebut bukanlah alasan yang bisa dijadikan tumpuan untuk mengabulkan permohonan Nikita. Anggapan itu sendiri datang dari selebriti Sitri Salhuteru serta kuasa hukum Sheila Saukia, yakni advokat Petrus Balapatyona. Karena bagi mereka, banyak wanita lain yang mengalami hal sama dengan Nikita. Sehingga demi keadilan, mereka menganggap permohonan Nikita akan sulit dikabulkan.
Ya anak sih, karena udah terlalu lama kan, maksudnya proses hukum ini udah masuk bulan ke-6 gitu, udah terlalu lama. Kak Diki, ini bukan pertama kali berarti dirimu? Ini yang terlama. Biasanya 1,5 bulan cukup, ini sampai 6 bulan. Nggak ada hubungannya dia punya anak. Banyak kok perempuan yang melahirkan di penjara, yang bawa anaknya ke penjara, nggak usah tebang pilih. Ini kan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdakwa jangan lupa, dia juga kan gembira tuh waktu Mira Hayati ya ditahan di Makassar, yang sampai dia juga melahirkan. Ya sudah, kalian ini jangan gini ya netizen ya, kita itu nggak boleh tebang pilih. Jangan mentang-mentang ini terdakwa punya anak, hey banyak tuh terdakwa lainnya yang punya anak yang melahirkan di tahanan, nggak masalah. Jangan begitu gitu. Kalau dia tahu dia sayang sama anaknya, dia harus berpikir sebelum bertindak itu bagaimana. Nah mudah-mudahan ini jadi pelajaran dia ya. Lain kali kalau nanti diputus bebas atau apalah kalau dia bisa menghirup udara bebas lagi. Kalau kalian semua menyayangkan dia punya anak, dia dulu yang harus berpikir, kasihan sama anak-anaknya setiap dia harus berucap, bertindak. Kan ini bukan pertama kali ya terdakwa begini, udah ke berapa kali nih? 3 kali yang aku tahu kan. Jangankan dia, semua banyak tahanan punya anak, bahkan ada yang melahirkan di dalam tahanan. Ya toh, kalau hanya soal anak, ya bukan hanya Nikita aja yang punya anak, ada yang bakal melahirkan di tahanan juga tidak ditangguhkan gitu. Jadi soal anak yang karena tidak ada yang mengurus, hilangnya kasih sayang, ya itu konsekuensi dari suatu proses hukum gitu ya. Orang boleh dikeluarkan sebentar kecuali acara misalnya, maaf ya, ada kematian diizinkan untuk melayat, tapi kalau keluar untuk mengurus anak tidak bisa. Sebagai seorang ibu ya, kalau dia tahu seorang ibu kan dia harus jaga dong mulutnya, ucapannya, karena kalau balik lagi kepada oh kasihan dia seorang ibu. Ingat teman-teman, di Indonesia ini banyak sekali ibu-ibu yang melahirkan di penjara, yang membawa anaknya ke penjara, banyak sekali ya. Jadi kita harus tegakkan sila kelima ya, kecuali memang dia diberikan penangguhan penahanan, ya itu keren. Terlepas dari upaya penangguhan penahanan yang kini berjalan, agenda sidang lanjutan perkara Nikita dan Dr. Reza kembali diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 September 2025 kemarin. Namun, persidangan kemarin agak sedikit berbeda dengan agenda sebelumnya. Pasalnya, agenda sidang kemarin diselenggarakan secara daring mengingat kondisi tak menentu yang kini melanda ibu kota. Lantas, seperti apa penjelasan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Serta bagaimanakah pula jalannya persidangan kemarin? Kita hari ini secara online karena satu sisi ada permintaan dari kejaksaan, sisi lain kita ketahui secara umum ya kondisi sudah tidak baik, sehingga dikhawatirkan daripada terjadi sesuatu mending kita online. Terkait dengan pelaksanaan sidang terhadap terdakwa Nikita Mirzani, hari ini sidang sudah dilangsungkan secara online. Ini menyambung kebijakan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa tanggal 1 sampai tanggal 4 September kami melaksanakan sidang pidana secara daring atau online, mempertimbangkan situasi yang ada di Jakarta pada saat ini. Namun harapannya minggu depan kita sudah mulai kembali normal, jadi bisa dilakukan secara langsung di ruang sidang. Tampak begitu mencolok kontras perbedaan sidang kemarin dan agenda sebelumnya. Apalagi dalam sambungan telepon video, terlihat jelas Nikita Mirzani tampak tidak fit. Sebelum sidang berjalan, sang selebritis pun bercerita kalau dirinya sedang mengalami sakit gigi yang menyebabkan kesulitan berbicara. Sehingga ia pun meminta izin. Menanggapi hal itu, Hakim Ketua Lantas berdiskusi dengan Jaksa Penuntut Umum serta bermusyawarah dengan semua majelis hakim. Alhasil, mereka pun sampai pada keputusan
untuk menunda sementara agenda persidangan. Berikutnya, sidang akan kembali digelar pada tanggal 11 September 2025. Terdakwa sehat hari ini. Mohon maaf izin yang mulia hakim, saya kurang sehat karena sakit gigi. Kalau saya pecah. Bisa mengikuti persidangan? Saya agak kelihatan Pak Hakim yang mulia dari kemarin. Jadi kita sampaikan kepada penuntut umum ya, bahwa terdakwa hari ini menyatakan lagi kurang sehat. Terkait kesehatan ini kan tentunya diurutan pada dokternya. Ada yang bisa dijelaskan oleh penuntut umum tentang kesehatan terdakwa. Apakah memang sakit atau bagaimana, kan begitu? Ada dokter di sini yang mulia, tapi alatnya tidak memadai. Artinya ada surat keterangan dokter enggak yang menyatakan bahwa saudara terdakwa sakit? Ada yang hakim yang Sudah disampaikan kepada penuntut umum? sudah harusnya yang mulia. Izin yang mulia, kalau surat sementara kami belum terima yang mulia. Kalau surat belum terima, kalau kondisinya memang sakit sesuai dengan keterangan dokter, ada secara lisan juga diterima? Baru tadi pagi kami menerima informasi bahwasannya terdakwa sakit gigi seperti itu yang mulia. Jadi begini terdakwa ya, penasihat hukum dan penuntut umum ya, setelah kita bermusyawarah dan tentunya kita nanti minta kepastian dari terdakwa. Kalau memang sakit ya ke dokter, kan ada dokter, biar jelas ada hitam di atas putih. Kalau sehat ya dinyatakan sehat, kalau sakit ada surat keterangan dokter ya, begitu ya. Jadi untuk hari ini kita setelah musyawarah kita akan tunda ya. Jadi kembali lagi kita tunda sampai penegasan dulu ya pada terdakwa ya, agar segera ke dokter biar kita ada kepastian sakit atau tidak. Begitu terdakwa ya? Iya yang mulia, sudah dicek di dokter sini, tapi memang alatnya tidak memadai yang mulia. Jadi kita tunda sampai hari Kamis tanggal 11 September 2025. Bang, sedikit bang. Gimana bang, hari ini sidangnya ditunda bang? Sidangnya ditunda seperti apa nih bang? Bang, wawancara bang. Bang, seperti apa nih bang? Sidang ditunda. Kami wawancara bang. Kecewa tidak bang? Tanggapannya bang tentang sidang hari ini? Sedikit bang, sidangnya ditunda hari ini karena alasan kesehatan. Kaniki seperti apa bang? Sakit saya bang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.